karena itu ayo kita sholat yang benar. Nah di sini dikatakan sholat, ayo dirikan sholat. Sholat yang bagaimana? Oh, saya sudah sholat tadi subuh, zuhur juga sudah sholat. Ini bagaimana? Kalau sholat itu dikatakan oleh baginda Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian seperti halnya kalian melihat sholatku. Bagaimana kita bisa melihat sholatnya baginda Nabi Muhammad SAW? Kita hidup jauh setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bisa, kata orang Jawa itu, nggak menangi hidupnya Rasulullah SAW. Ini bagaimana dong kita? Nah, caranya bagaimana? Kita harus baca di bab urusan sejarah tentang Nabi, itu namanya sirah nabawiyah. Tetapi bagaimana kita memahami tentang tata cara beribadah, termasuk tata cara sholat, yaitu di kitab namanya fiqih. Fikih itu ada 4 imam yang kita anut, yaitu fikih madahibul arba, fikih dalam perspektif 4 madhab. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ada 4 ini. Boleh kita pakai pendapatnya salah satu di antara mereka, boleh kita pilih mana yang sekiranya cocok keadaan di masyarakat kita atau dengan diri kita sendiri. Sebab mereka semua sudah berijtihad, itulah ijtihad yang terbaik daripada para ulama. Oleh karena itu di bab sholat, ayo kita pelajari. Shollu kama ra'aitumuni usolli, lihatlah sholat versiku, katakan versinya Rasulullah harus merujuk ke 4 orang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana yang betul? Kita pelajari di fikih itu. Bahkan sholat ini ada 2 ulama besar, termasuk Imam Nawawi ini berpendapat. Imam Nawawi ini berkata apa? As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu merupakan kepala daripada ibadah. Ini orang bisa hidup tanpa kaki, orang bisa hidup tanpa tangan, tapi mungkinkah orang hidup tanpa kepala? Nggak mungkin rasanya. Kalau ada orang ketok-ketok pintu kita, tok-tok-tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nggak punya kaki Pak, mohon maaf, saya belum makan dari tadi pagi, boleh nggak bagi makan? Oh boleh, silakan, kita kasih makan. Kasihan nggak punya kaki. Ada besoknya lagi ketok pintu, dia punya kaki tapi nggak punya tangan. Pak, mohon maaf, saya ini belum makan, kita kasih makan. Tapi ada besoknya lagi orang datang, dia punya tangan, dia punya kaki, dia tapi nggak punya kepala. Kira-kira teman-teman bukain nggak? Ya nggak mungkin, takut dong kita. Maknanya sholat itu juga begitu. Maknanya kalau sholat kita itu kayak kita punya tangan, kita punya ini, tapi nggak punya kepala. Oleh karena itu pastikan di diri kita ibadah yang paling utama adalah sholat. Makanya dikatakan oleh Imam Nawawi, as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu kepala atau inti daripada ibadah-ibadah yang lain. Imam Syafi'i berkata, tatkala itu ditanya oleh para muridnya, ya Syekh, kalau zaman kita itu Pak Kiai, apa sih bedanya orang kafir dengan orang mukmin? Apa katanya? As-sholat. Perbedaan antara orang mukmin dengan kafir itu sholat. Orang mukmin mendirikan sholat, orang kafir tidak. Maka ini bagaimana dong kalau ada orang mukmin tetapi nggak sholat? Maka identitas seorang muslimnya sudah nggak ada. Berarti apa? Nggak punya identitas. Enggak, hanya KTP, makanya dia disebut Islam KTP. Makanya kalau dia tidak sholatnya karena dia itu tidak mau, karena sholat dianggap tidak relevan pada zaman sekarang, bahwa kafir. Ulama sepakat dia mengatakan ini kafir. Tetapi kalau dia itu sholatnya ihmal, malas, nggak mau apa segala, meninggalkan sholatnya malas, itu disebut apa? Munafiqun. Berat ini dua-duanya. Makanya apa? Sholat itu begitu amalan yang sangat penting. Oleh karena itu tugas kita, ayo kita senantiasa belajar sholat dan mendisiplinkan diri agar supaya kita senantiasa sholat, wabil khusus sholat 5 waktu, dan ditambah dengan sholat qobliyah atau ba'diyah. Kalau level berikutnya kita sudah sholat duha dan qiyamul lail serta witir. Wah, itu luar biasa itu. Oleh karena itu, ayo kita fahami tentang sholat, kita belajar di fikih-fikih kepada para ulama dan lain sebagainya, atau kaji ini di YouTube Gus Faiz Official ini ada di bab sholat, kita cari sehingga kita kaifiyah atau tata cara sholat kita bisa kita pahami. Berarti apa?
orang itu yang pertama kita berdakwah, tujuan yang pertama adalah kita memahamkan mereka pentingnya menyembah Allah. Yang kedua, kita mengakui bahwasanya baginda Nabi adalah Rasul Allah. Yang ketiga adalah apa? Yaitu yang ketiga itu orang mendirikan sholat. Tapi apalagi yang kita fahamkan kepada mereka? Yang ketiga adalah wayu'tuz zakah. Wayu'tuz zakah, yaitu apa? Orang menunaikan zakat. Kata ulama ada 3 ayat, dalam penerapannya pasti hunaka talata ayatun lam tuqbal illa biqorinatihi. Ada 3 ayat, apabila menjalankannya tidak sah, tidak diterima oleh Allah kecuali illa biqorinatihi, kecuali dengan apa? Korin, gandengannya itu apa? Atiullaha wa atiur rasul, ini mesti gandeng. Kalau Anda hanya taat ke Allah, nggak taat Rasul, nggak boleh. Taat hanya kepada Rasulullah, nggak taat ke Allah, nggak boleh. Yang kedua apa? Aqimus sholah wa atuz zakah, mesti gandeng. Anda sholat nggak zakat, ya nggak boleh. Makanya digandengkan di sini apa? Yaitu orang habis diterangkan sholat, habis itu diterangkan zakat. Kemudian apa? Syukur kita kepada Allah nggak diterima, Pak, Bu, kecuali kita syukur kepada orang tua kita. Ayo kita bersyukur, tapi kita tidak membahas itu, yaitu kita membahas tentang bagaimana kita membayar zakat. Zakat itu maknanya membersihkan diri, membersihkan harta kita, membersihkan hasil pendapatan kita. Yang pertama harus kita zakati adalah zakatul fitr, yaitu zakat diri kita, agar supaya kita bersihkan kembali kepada fitrah. Dilakukan pada saat bulan Ramadan. Ada pendapat yang mengatakan boleh 2 kilo 75, ada yang 3 kilo boleh. Yaitu zakat fitrah. Semua orang sudah memahami hal ini. Kita serahkan kepada amil zakat atau kepada orang yang betul-betul mustahik, yaitu zakat itu ada 8 asnaf, fakir, miskin, dan seterusnya. Itu yang pertama adalah tentang zakat. Kemudian zakat apa? Yaitu zakat mal. Zakat mal itu zakat harta kita. Kita punya rumah lebih daripada 1, maknanya yang tidak kita pakai, maka kita zakati berapa? 2,5%. Oh, kita zakat profesional. Kita itu punya kerjaan. Kerjaan saya ini belantik sapi. Iya, belantik sapi. Belantik sapi ini kadang sekarang itu gede-gede itu. Satu sapi dapatnya 500.000. Kalau per hari bisa jual 10, sudah 5 juta. 5 juta kali sebulan berapa itu? Banyak itu. Maka bagaimana? Kita wajib untuk zakatinya. Lalu kita harus dikalkulasi, berapa sih yang harus kita zakati? Yang pertama yang kita bahas adalah apa? Haul. Haul itu apabila bisnis kita atau kepemilikan kita tentang bisnis, kepemilikan kita tentang harta kita ini, yaitu tamamul milki, harus sempurna, nggak kredit, nggak apa. Ini selama apa? Selama 1 tahun. Oh, ini saya sudah punya rumah yang di samping itu nggak kredit, nggak apa, sudah 1 tahun itu nggak saya tempati, maka harus dizakati. Berapa kisarannya? Harganya harus di atas kepemilikan itu apa? Isyrina dinar, yaitu 20 dinar. Berapa itu kalau dikuruskan? 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Anggaplah 5 juta ya, 4,25 gram emas. Sehingga kalau 20 ya 100 juta. 100 juta itu maka pendapatan seseorang dalam 1 tahun yang sudah dikeluarkan operasional, maka dia wajib zakat. Dikeluarkan operasional apa? Ya, untuk makan kita. Oh, ini ada orang kerja, pendapatannya berapa? Oh, 250 juta per tahun. 240 juta per bulannya, dapat 10 juta. Oke, dicari dulu operasional kerja berapa, bayar listrik, bayar rumah, apa segala, bayar makan, sekolah anak, dan sisanya berapa? Sisanya lebih daripada isyrina dinar atau 100 juta, maka dia wajib untuk membayar zakat. Ada zakat ziro'ah. Zakat ziro'ah ini kapan? Haulnya tidak 1 tahun, tapi yauma hasodi, pada saat panen. Berapa nisabnya tadi? Kalau nisab tadi yang lain itu isyrina dinar, tapi kalau panen yaitu setara dengan 6 kuintal 10 on. Anggaplah 6 kintal, maka Anda wajib zakat. Apa yang kita zakati? Anda panen wortel,
zakatnya pendapatannya lebih daripada 6 kuintal, maka wajib zakat. Anda panen durian lebih daripada 6 kuintal, Anda wajib zakat. Anda singkong, tapi kita singkong ini bagaimana ya? Kalau singkong ini malu ini kalau mau, enggak apa-apa. Boleh dalam bentuk yang kita panen ini, boleh dalam bentuk uang. Maka itulah konsekuensi kita. Kalau kita memahami zakat, maka kita bukan konsekuensi kita memahami zakat, konsekuensi selaku kita hamba Allah, umat Islam, maka kita harus memahami zakat itu tujuannya untuk membersihkan, sehingga kita wajib untuk membayar zakat. Nah, kalau orang sudah kita dakwai tentang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, kemudian dia sudah memahami mendirikan sholat dan dia sudah menunaikan zakat, apa rewardnya? Fa'idha fa'alu dhalika, kalau mereka sudah bersyahadat atas dua hal tadi, mereka sudah melakukan sholat dan dia sudah faham tentang zakat. Fa'idha fa'alu, apabila dia sudah melakukan dhalika asaw minni dima'ahum, maka mereka itu dalam perlindungan kita darahnya. Maknanya apa? Orang-orang kafir yang dulunya kafir, dia sudah bersyahadat, dia sholat, maknanya dia sudah mu'allaf, dia sudah menunaikan sholat dan dia sudah zakat, maka maka haramkan darah mereka harus dijaga. Makanya kafir itu klasifikasinya ada dua. Yang pertama adalah kafir harbi, yang kedua kafir dhimmi. Kafir harbi ini orangnya yaitu tadi sekelas dengan Abu Jahal, Abu Lahab, ini orangnya kafir harbi, orang yang harus diperangi. Kalau enggak kita yang diperangi. Kayak zaman sekarang Israel itulah. Lah itu kan ngeselin begitu ya. Donald Trump pura-puranya mendamaikan, tapi ingin mengakui sisi Gaza. Ini kan ribet, itu harus kita perangi. Tapi kafir dhimmi seperti Abu Thalib, kafir dhimmi ini punya tetangga yang beda agama, tidak masalah, itu harus kita lindungi. Bahkan Rasulullah dulu pernah interaksi jual beli secara transaksi ekonomi jual beli. Kemudian beliau itu kalau punya makanan kita dibagi kepada orang-orang kafir itu kita bagi. Maka kalau ada orang kafir yang bagus tetangga kita walaupun beda agama, ya sudah, namanya orang kafir beda agama ya dengan kita, maka itu kita harus lindungi, kita harus baiki. Oleh karena itu, kalau ada orang sudah kita dakwai kemudian dia bersyahadat, kemudian dia sholat, kemudian dia menunaikan zakat, maka darahnya ini haram bagi kita lindungi. Wa amwalahum, hartanya, bukan hanya pribadi orang itu, hartanya juga harus kita lindungi. Ini ada orang dulu kafir, kemudian mu'alaf, ini durennya ini lagi buah ini, nggak boleh, itu punya saudara kita, jangan kau ambil, harus kita lindungi. Jangankan diri mereka, harta mereka juga kita lindungi. Oleh karena itu luar biasa sekali bahwasanya umat Islam itu harus melindungi saudara kita yang lain. Umat Islam itu harus melindungi, harus merasa bersaudara kepada sesama muslim. Ini dikatakan di sini harus kita lindungi sesama muslim tadi. Wa amwaluhum illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak Islam. Oh, harta mereka kita lindungi, tetapi mereka itu kalau kita di dunia Islam harus zakat, maka mereka itu harus menunaikan zakat, ya ditarik. Oh, Anda punya kambing 40 ekor, sudah dimiliki selama 1 tahun, oke, bayarlah zakat. 1 ekor daripada hewan ternak Anda yang Anda miliki. Contoh kambing tadi, diberikan kepada siapa? Ada 8 orang yang berhak. Fakir, miskin, gharim, mu'allaf fi sabilillah, dan lain sebagainya. Baik, seterusnya. Maka itu harus kita serahkan. Oh iya, kamu zakat fitrah harus bayar. Oh iya, kamu punya properti dan lain sebagainya harus bayar, dan seterusnya. Maka kalau sudah ada orang dulunya kafir, kita dakwahi, kemudian dia bersyahadat, kemudian dia mendirikan sholat dan dia menunaikan zakat, maka kita harus menjaga dia seperti saudara kita sendiri, dan dia bukan hanya dianya tapi hartanya juga harus kita lindungi seperti halnya harta kita. Kemudian apa?
dan kecuali dia itu harus membayar zakat, kemudian dia apabila salah tetap dihukum. Maknanya orang sudah masuk Islam harus kita lindungi, kalau dia salah tidak juga. Kalau dia salah juga harus kita hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, taib, hadis ini diriwayatkan oleh Shahihaini atau dua orang yang mesti sahih. Yang pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim. Taib, luar biasa sekali hadis ini, semoga bermanfaat. Pesan daripada hadis ini yang pertama adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa berdakwah kepada siapapun, orang kafir kita fahamkan tentang keislaman agar supaya dia bersyahadat, kemudian sholat dan zakat. Begitu juga orang Islam, kadang dia sudah Islam dari kecil tapi dia tidak paham makna syahadat, dia tidak paham makna sholat, dia tidak menunaikan zakat karena dia tidak paham, maka orang semacam itu juga harus kita dakwai. Dengan dakwah apa? Maka metode dakwah, pernah ini saya membahas tentang public speaking di channel ini juga, cari yang lain ini tentang public speaking, itu juga bagus. Kadang orang itu berilmu, mohon maaf, cara menyampaikannya kata anak muda nggak asyik begitu. Kalau ditanya, ya pokoknya begitulah, ente baca sendiri. Ini kan nggak asyik gitu kan. Ditanya baik-baik tapi nggak bisa nerangkan. Orang ahlal ilmi bagus, tapi dia tidak menyampaikan. Ilmu itu ada dua. Yang pertama materi, ya kita baca dong kitab. Yang kedua delivery. Delivery itu cara menyampaikan. Kita harus belajar juga cara menyampaikan agar supaya orang yang kita dakwah itu faham. Baik, itu ya. Barangkali semoga bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.